Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil dari peringkasan kami, yaitu yang pertama mengenai beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama pengertian qada dan qadar. Qada ialah menurut bahasa memutuskan suatu perkara dengan perkataan atau perbuatan. Sedangkan menurut istilah ialah ketetapan ketentuan Allah yang maha tinggi sejak zaman azali kepada semua manusia. Qadar menurut bahasa ialah kuasa mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah ialah pembatasan Allah tentang sesuatu atau peraturan yang telah ditetapkan Allah kepada manusia. Yang kedua, beriman kepada qada dan qadar adalah kita meyakini bahwa Allah memiliki ketentuan yang berlaku kepada kita sebagai wujud kekuasaan Allah. Yang ketiga, kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Setiap muslim laki-laki maupun perempuan wajib beriman kepada qada dan qadar karena merupakan rukun iman yang keenam. Yang keempat, hubungan antara qada dan qadar. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Jika qada ialah ketetapan Allah sejak zaman azali kepada manusia, maka qadar ialah bentuk nyata perwujudan dari ketetapan tersebut. Ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, senantiasa berikhtiar dalam meraih kesuksesan. Yang kedua, senantiasa bertawakal kepada Allah. Dan yang ketiga, ridho ikhlas atas segala ketentuan Allah. Perilaku yang mencerminkan qada dan qadar. 1. Berjiwa qanaah. 2. Selalu berhusnudzon kepada Allah. Dan yang ketiga, mampu mengendalikan diri di saat senang maupun susah. Akhlak pergaulan remaja adalah suatu bentuk interaksi sosial baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun sikap antar sesama remaja. Akhlak pergaulan remaja terbagi menjadi dua. Yang pertama, akhlak terpuji dan yang kedua adalah akhlak tercela. Akhlak terpuji di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mengenal dan memahami, sebagaimana sudah dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa kita dalam memiliki teman kita harus mengenal. Setelah mengenal kita memahami, baik itu dalam bentuk sifat, perbuatan maupun ucapan teman kita dengan cara yang baik. Setelah mengenal dan memahami, akhlak terpuji remaja yang kedua adalah saling tolong menolong dan berbuat baik, sebagaimana dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 2 bahwa tolong menolong itu adalah suatu perintah yang wajib. Semisal jika ada teman yang sakit, kita harus menengoknya, atau teman yang jatuh, kita harus menolongnya. Dan yang ketiga adalah berbuat adil dan jujur. Yang ketiga yaitu akhlak tercela, terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pergaulan bebas antara lawan jenis atau zina. Yang kedua judi dan khamar. Dan yang ketiga adalah narkoba. Bentuk-bentuk di atas oleh Allah sangat dilarang. Zina sudah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 32. Janganlah mendekati zina, mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Begitu juga judi dan khamar sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ada pelarangan untuk meminumnya dan serta melakukannya. Bentuk-bentuk akhlak tercela tadi oleh Allah sangatlah dilarang. Sebaiknya kita sebagai remaja membuat waktu kita bermanfaat dan berguna agar kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang negatif dan mengisi dengan perbuatan-perbuatan yang positif dan berguna. Adab Islami terhadap lingkungan. Adab Islami terhadap lingkungan adalah tingkah laku makhluk hidup atau manusia terhadap lingkungan di sekitarnya. Dalil tentang kewajiban terhadap lingkungan ini ada di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 45, bahwa Allah telah menciptakan berbagai jenis hewan serta tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah itu diperuntukkan bagi manusia agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hal ini tercantum di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Adab terhadap lingkungan yang pertama yaitu kita tidak boleh merusak lingkungan, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini.
dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56. Selanjutnya, kita harus menjaga kebersihan. Hal ini juga sudah tertuang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222, bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Selanjutnya, kita menghidupkan lahan yang mati. Maksudnya kita melakukan reboisasi dan harus menggunakan apa yang ada di alam ini dengan sehemat-hemat mungkin. Dengan melakukan adab Islami ini, berarti kita sebagai manusia sudah melaksanakan amanah dari Allah untuk menjaga lingkungan sebagai khalifah di muka bumi. Keteladanan dari sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan sahabat yang terkenal dengan sifat kedermawanan dan mendahulukan kepentingan orang lain. Beliau itu sangat tidak tega melihat seseorang itu mengalami penderitaan. Beliau juga memiliki sifat santun dan pemaaf. Kedermawanan sahabat Utsman bin Affan itu terlihat. Setiap hari Jumat, beliau itu membebaskan seorang budak. Beliau juga pernah membeli sumur milik Yahudi yang bernama sumur Rawamah, agar dapat dimanfaatkan oleh umat muslim. Walaupun hidupnya itu bergelimang harta, namun ia tetap mementingkan kehidupan akhiratnya. Untuk selanjutnya, keteladanan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib terkenal dengan kecerdasannya. Ia sering membantu para sahabat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi menggunakan ilmu pengetahuan yang beliau miliki. Meskipun memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, namun ia itu bersifat sangat tawadhu dan tidak sombong terhadap apa yang diketahuinya, dan ia berusaha untuk mengajarkannya kepada para sahabat yang lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.